Pak, saya Yadi dari Cikalong Kulon Turunan Kidul. Gak ada hujan, gak ada angin. Si pohon itu Serem banget sahabat tuh. Ya, rumah orang Cina. Ya berhubung dia diganggu terus, akhirnya dibongkar rumahnya. itu seperti orang kesurupannya, itu seperti kayak gimana tuh Pak Agus tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube kesayangan kita semua, Cikalong Kulon Turunan Kidul. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah sahabat semuanya. Pada kesempatan hari ini sahabat, saya ada di salah satu kampung sahabat, namun untuk kampungnya sedikit kurang diketahui sama saya pribadi. Dan di sini saya mendapatkan informasi sahabat bahwa ada salah satu mantan pengusaha ataupun salah satu miliarder sahabat, yang dimana sekarang perusahaannya itu gak tahu deh, katanya lagi membuat areng. Jadi dulu ada salah satu seseorang mungkin yang memiliki perusahaan luas ataupun mantan miliarder, dan sekarang menjadi pengusaha areng sahabat. Tapi saya juga kurang tahu lah sahabat. Jadi insya Allah nanti kita akan coba hampiri, mudah-mudahan orang tersebutnya itu ada sahabat ya, dan bisa diajakin silaturahim, dan tentunya mudah-mudahan bisa diajakin ngobrol sama saya. Ya udah sahabat, kita gaskeun ya, kita temui mantan miliarder. Suasana untuk di hari ini sahabat memang sangat begitu cerah ya, sangat begitu cerah, dan tentunya alhamdulillah mudah-mudahan belum adanya turun hujan sahabat. Namun untuk tempatnya sahabat, di sini saya kurang begitu detail ya sahabat, ataupun kurang mengetahui sahabat. Namun saya hanya mendapatkan informasi saja sahabat ya. Jadi dulu mungkin orang tersebut ini sebagai pengusaha besar ataupun salah satu yang memiliki anak buah yang sangat begitu banyak sahabat. Namun untuk saat ini orang tersebut itu mungkin lagi turun ataupun lagi gimana sahabat, saya juga kurang begitu mengetahui. Namun sekarang jadi pembuat areng ya. Ya udah sahabat, kita lewat sini dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada salah satu perkebunan sahabat, ini kelihatan. Cuman saya juga gak tahu. Tadi saya mau masuk juga, sudah gerbangnya itu sudah terkunci sahabat ya. Nah, ini sebelah sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebelah sini dulu. Cuman saya juga kurang tahu, hanya saya mendapatkan informasi saja sahabat deh. Bismillah, insyaallah. Di sebelah sini ada saung ya sahabat nih ya. Saya juga kurang begitu jelas nih untuk tempatnya di sebelah mananya sahabat nih. Di sini ada satu saung dan satu alas sahabat, terus dan ini ada singkong nih. Singkongnya sudah bergeletakan seperti kayak gini tuh
Ya, insyaallah. Di sini ada bekas apa namanya, galon ya, galon air mineral. Terus di sini juga ada jaring nih sahabat nih, jaring. Terus di sini ada blong nih ya. Nih, kita coba deh. Berdasarkan informasi, mantan miliarder tersebut itu sekarang apa ya, usahanya itu membuat arang sahabat nih ya. Mungkin saya juga belum begitu detail lah sahabat ya. Mohon maaf kalau misalkannya ada salah penyampaian dari saya, dan saya harus melewati dulu ya perkebunan singkong seperti kayak gini sahabat tuh. Dan untuk ke atasnya itu masya Allah ya. Coba kita ke sebelah sini dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke sini nih. Nih. Kalau untuk dari kelihatan kayaknya di sebelah sini sahabatnya. Ini gak tahu ke bawah jalannya, gak tahu kemana deh. Coba kita sebelah sini dulu. Tidak begitu jauh dengan akses jalan sahabat ya. Cuman untuk ke atasnya saja tuh, wah, perkebunan ataupun hutan luas juga nih untuk ke atasnya. Bismillah. Ini nih. Di sini ada beberapa drum ya. Terus itu juga ada termos. Sini ada termos nih. Wah, ini nih. Nah, ini sahabat nih kayaknya tempatnya ini nih. Dan ini ada singkuk nih kelihatan nih untuk yang ini ya. Assalamualaikum. Ini di atas Pak. Wah, alhamdulillah, masya Allah, akhirnya ketemu juga sahabat ya. Tuh, jadi tadi saya berjalan dari mulai sebelah sana tuh ya, sengaja memang betul mendapatkan informasi itu ada di tengah-tengah hutan, tapi bukan di tengah-tengah hutan sahabat. Ini mah ada di pinggiran jalan sahabat ya. Masya Allah. Coba kita ke bawah dulu sahabat nih, kita hampiri dan kita coba kenalan ya. Kita kenalan dulu sama si bapaknya nih. Ini sahabat nih tempatnya nih. Wah, tentunya untuk arangnya juga ini nih. Tuh. Wah, ini benar ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Pak, saya Yadi dari Cikalong Kulon Turunan Kidul. Iya. Boleh tahu nama Pak? Bapak Agus. Bapak Agus. Ya. Masya Allah. Pak, mohon maaf izin silaturahim gak apa-apa Pak? Oh, silahkan. Cuman Iya. di sini cuman adanya ala kadarnya lah. Iya. Malum di hutan. Gak, tadi teh saya tuh lewat situ Pak. Lewat ujung sebelah sana. Dikirain teh di situ kan ada saung. Ya. Nah, tadi saya berdasarkan informasi itu katanya di saung di atas, ternyata ke sini gitu Pak. Oh. Masya Allah. Pak Agus di sini sama siapa Pak? Saya sendirian di sini. Sendirian. Siang, malam sendirian. Kalau malam sampai jam berapa Pak? Kadang-kadang Nginep di sini. Masya Allah. Ya, untuk cari nafkah anak istri daripada saya ngelamun. Iya. Saya harus makan daripada kelaparan, ya saya beginilah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Udah berapa lama Pak profesi ini Pak dijalankan? Baru saya mah. Berhubung sekarang usaha lagi susah gitu gini. Iya. Sekarang kerja tempat orang lain enggak.
nggak bisa gitu. Oh Jadi gitu orang Pak. juga Oh iya Pak Agus, begini Pak, mohon maaf nih Pak. Katanya Pak, menurut informasi nih, mohon maaf yang ya, sebesar-besarnya. ya, Katanya Bapak mantan pengusaha. iya betul. Masya Saya Allah. dulunya eh usaha di tambak ikan. Iya Pak. Alhamdulillah dari tahun 2012 Iya, sampai 2023 berjalan lancar. iya, iya, iya Pak. Nah, sekarang ini berhubung saya terbentur modal. Nah, bisnis ikan itu nggak kayak dulu gitu. Iya, Sekarang mah cuman namanya doang. iya, iya. Pas gitu ya saya kena musibah intinya mah. Kalau nggak kena musibah mungkin saya nggak begini. Kena musibah apa tuh Pak Agus tuh? Ikannya ada yang ngangkat Masya Allah, innalillahi. pakan itu tiga kolor, semuanya pakannya hampir 8 ton. Hampir 8 ton. Kalau 8 ton itu kalau dirupiahkan nih Pak Agus nih, jadi berapa juta tuh? Itu 8 ton 80.700. 80-700 juta. Heeh. Masya Allah. Masya Pas Allah. datangnya cuman 23 juta. 23 juta. Makan sekarang saya kena apa? Masih punya utang, masih punya tanggungan. Iya, Ya, iya. saya kalau ada nyicil, kalau nggak ada ya gimana saya mau dibayar. Iya, iya, iya Pak. Dan Pak, waktu itu Pak, Bapak waktu usaha di tebak ikan itu berapa tahun tuh Pak, Pak Agus mengelolanya Pak? Ya sekitar lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun sahabat. Bahkan saya nggak punya rumah sampai punya rumah. Iya, Anak sampai kuliah. Ya alhamdulillah gitulah. iya, iya. Nah, sekarang ini cuma namanya aja yang di kolam itu sekarang nggak kuat sama malingnya. Terus Iya, saya nggak tutup-tutupi. Kalau seandainya di tengah nggak ada maling gitu ya mungkin saya nggak bakalan seperti ini. iya, iya. Udah nggak ada modal di paling ya udah. Iya. habis gitu. Dan sekarang Pak, ide dari mana nih? Bapak sekarang ada, mohon maaf nih, sebagai usaha arang ini Pak. Nah asal mulanya mah saya main ke Kerawang, Cikampek, Iya, Batubara. Nah saya ngeliatin tiap hari di pertambangan itu membutuhkan arang. Iya, 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 iya. Nah membutuhkan arang, bahkan ada teman yang masukin dari Cikalong. Ya saya konsultasi, oh akhirnya daripada saya ngelamun gitu, saya mencoba. Oh iya ternyata. Nah sekarang aja kalau seandainya saya punya modal, mungkin ya saya terbentur kena nggak ada modal. Iya Pak, iya. Banyak pesanannya dari Bogor, kemarin dari Jakarta. Ya saya kan nggak ada modal, cuman ala kadarnya. Dan bisa ya separuh buat makan, separuh buat beli kayu gitu. Iya, iya. Nah, sahabat Cikalong Kulon Turun dan Kidul, nanti kita akan coba lihat proses pembuatan arang tersebut ini yang dibuat sama Pak Agus ini sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah sahabat semuanya. Mungkin ini petualangan saya ataupun aprak-aprakan saya sahabat. Dan tadi sempat tidak disengaja juga, berdasarkan saya juga mendapatkan informasi sahabat dari salah satu warga masyarakat mungkin di sekitaran area sini sahabat. Kebetulan ini saya masih ada di kawasan Mande ya. Dan ini adalah Pak Agus, yang mana Pak Agus dulunya adalah salah satu pengusaha ikan sahabat, ataupun seorang miliarder, dan sekarang tinggal di samping ataupun di pinggiran hutan seperti kayak gini. Beliau mengelola salah satu perusahaan arang sahabat, namun apa namanya ya, tidak begitu cukup lama lah intinya sahabat. Dan kita tanya lagi, baru berapa bulan nih Kak Agus? Sekarang ini saya baru nginjak 8 bulan. 8 bulan ya Pak Agus ya. 8 bulan usaha kayak
seperti ini ya, nasib lah yang bisa menentukan. Dulu saya juga nggak mau seperti begini. Nah, sekarang ini cari kerjaan susah, Iya Pak Agus. nggak ada, ya satu-satunya jalan saya mencari makan dengan cara ini. Iya. Tapi Pak Agus begini, ada gak Pak Agus mantan anak buah yang dulu gitu yang kesini gitu Pak Agus? Ada sih pada datang ke sini, bahkan dia juga sama, bahkan lebih dari seperti saya. Ya sekarang ini cuman bisa berdoa, intinya mah nggak bisa buat apa-apa. Sama orang lain juga seperti ya, bahkan lebih. Iya. Bahkan Berapa karyawan waktu dulu Pak Agus? karyawan saya berapa, cuman 2 di kolam itu 3 gitu. Iya. Paling juga nggak banyak sih Iya. karyawan mah, cuman ya namanya juga orang kecil. Dan memutuskan nih Agus kan, Ya. Pak Agus tadi kan katanya juga tidur di sini. Mm-mm. Otomatis nih Pak Agus, kalau dari jam segini pasti kan ada kendaraan lalu lalang yang lewat. Mm-mm. Nah tentunya selepas maghrib itu pasti sepi Pak Agus. Ya. Apa sih yang dirasakan sama Pak Agus di sini? Apalagi kan mohon maaf di sini agak sedikit angker gitu Pak Agus. Ya kalau di sini dari pagi sampai sore ya alhamdulillah nggak ada apa-apa, soalnya kan rame, banyak kendaraan itu ini. Iya Pak Agus. Ya kalau seandainya udah lewat dari jam 9, ya itu mah nah boleh katakan banyak itu ini aja, ada yang datang ke sini itu babi, ya makhluk hutan lah. Cuman saya kan biarlah mereka masing-masing hidup gitu. Iya. Kayak seperti makhluk halus. Saya lagi tidur, tiba-tiba saung ini ada yang mau merobohin apa, coba salah saya. Oh gitu Pak Saya Agus. mah cuma ngomong gitu aja, masing-masing aja hidup gitu saya. Iya. Orang lain juga banyak, sampai ya saya sampai bilang, katanya kamu berani. Buat saya emang nggak jadi masalah gitu. Iya. Yang penting mah nafsi aja gitu, masing-masing hidup. Iya. Saya nggak ganggu, dia nggak ganggu. Tapi selama di sini nih Pak Agus ya, kalau malam itu pernah gak kejadian sampai mau lari gitu Pak Agus? Sering saya sampai mau lari, ya tiba-tiba hewan. Bahkan saya lagi diam di sini, nggak ada apa, nggak ada hujan, nggak ada angin. Si pohon bambu itu tiba-tiba kayak angin, kata saya, kok ada apa itu. Iya. Pas saya samperin, ternyata makhluk yang namanya macan tutul itu. Masya Allah. Dibiarin aja, saya pergi lagi gitu. Iya. Nah yang saya sempat ini mah kaget pas lagi ditebang pohon itu tuh, namanya pohon muncang kalau orang Sunda ya. Kalau orang Jakarta namanya pohon kemiri. Nah banyak orang yang kesurupan, bahkan orang yang ngerti di sini pada datang paginya sampai ya tawasul di sini. Ya silakan, kamu nggak ada apa-apa? Enggak, kata saya mah alhamdulillah, orang saya bang nggak ganggu. Kalau seandainya pohonnya yang nanam jin, ya mungkin saya izin dulu sama dia. Orang yang nanamnya juga manusia, ya izinin sama manusia, kata saya. Iya. Gitu, diem aja. Oh gitu ya. Itu seperti orang kesurupannya itu seperti kayak gimana tuh Pak Agus tuh? Ya seperti orang kejang-kejang itu kayak ayan, dan langsung dibawa gitu ke rumahnya. Sampai malamnya, pas malamnya ya gitu juga. Bahkan ada orang yang jalan sekitar jam 3 di pohon itu tuh kan, ini kan banyak pohon. Nah sekarang sama saya berhubung angker, sama saya ditebang gitu. Begitu. Sekitar ada mungkin sekitar 2 minggu mah ada orang ke pasar, laki-laki sekitar umuran
35 tahun lah dicegat sama cewek. Wah. Ceweknya itu pakai mahkota, mau dikasih duit 100 juta. Nah si laki-laki itu nggak mau, takut ibunya mati. Kata saya, orang saya ada di sini bukannya panggil saya, orang saya nggak bisa ngomong katanya. Begitu. Pas udah gitu dia ditolak. Nah, dia itu pergi ke hutan di sana, naik ke atas. Pas udah kita apa setengah jam datang ular. Datang ular, ularnya segede gini nih. Masya Allah, Masya Allah. Dari atas langsung ke bawah. Nah, waktu kemarin hari Jumat, sekarang kan hari Selasa ya. Iya. Hari Jumat kemarin jam 4 sore, nah saya mau ngambil air wudhu di situ. Kata saya, itu apaan kok kayu bagus banget. Ternyata ular. Masya Allah. Itu mah kira-kira segede galon inilah tapi pendek. Iya. Itu dengan kalau ini dengan jenis ular apa tuh Pak Agus? Ular sanca. Ular sanca. Nah, kalau yang gede, yang segede itu ularnya ular yang namanya Jakarta ular kobra, tapi kalau di Sunda namanya orai hidung. Iya. Tapi saya nggak ganggu, biarin aja, cuman saya ngeliatin. Kadang-kadang saya didatangin orang utan seperti monyet itu. Ada di sini tiap hari juga monyet. Cuman saya diam aja, biarin. Kayak di kebun itu tuh awi. Iya. Kebun bambu. Iya. Bagus. Boleh diajakin ke atas di area sekitaran sini? Oke. Boleh gak Bagus? Boleh. Ya udah, sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul, saya agak sedikit berpenasaran. Alhamdulillah Pak Agusnya berkenan ataupun bersedia. Mungkin saya akan coba putar-putar di area sekitaran tempat pembuatan arangnya Pak Agus. Pokoknya saksikan terus channel YouTube-nya Cikalong Kulon Turunan Kidul. Ayo Pak Agus, lewat mana Pak Agus? Kita coba berkeliling di sekitar area sini sahabat nih. Masya Allah. Ya, ceritanya sangat luar biasa sekali sahabat. Sangat begitu luar biasa karena tuh ini kelihatan tuh. Ya, ke atasnya walaupun ke bawahnya ada akses jalan dan tentunya ada pesawahan juga sahabat. Tapi di sini angker. Jadi Pak Agus ini tidak ada kamarnya ataupun seperti apalah, hanya saung seperti kayak gini sahabat, dan ada pembakaran juga tuh. Ke sebelah mana Pak Agus? Waduh, Masya Allah. Masya Allah, ya Allah. Ini tempat malam-malam kadang-kadang di sini diam. Iya. Yang ini punya siapa Pak Agus? Ini punya saya sendiri. Oh iya. Masya Allah. Kontrak. Kalau Palawijajang ini nih? Mana ini punya orang lain. Punya orang lain. Waduh. Masya Allah. Kehidupan sehari-hari. Wah. Berarti kalau seperti babi hutan itu ada di dapuran bambu-bambu seperti kayak gini bagus ya? Tuh seperti pohon bambu itu. Tiap hari juga ada. Tiap hari? Tiap hari juga ada, cuman saya diem aja. Waduh. Masya Allah. Wah. Tuh lihat sahabat ya. Nih. Kita dari mulai dapuran bambu yang ini kita naik langsung ke atas. Masya Allah. Wah, ini serem banget sahabat tuh. Ya.
Waduh. Ini bakalan dibuatkan apa, Pak Gus? Ini punya orang lain mau nanam pisang. Pisang. Dulunya di sini ada rumah tuh. Rumah siapa, Pak Gus? Rumah orang Cina. Oh. Ya berhubung dia diganggu terus, akhirnya dibongkar rumahnya. Di sebelah mana rumahnya, Pak Gus? Tuh pas pohon beringin. Oh, jadi dulu di sini itu ada rumah, sahabat, dikarenakan diganggu terus sama makhluk halus. Pada akhirnya pohonnya itu dibongkar. Ya paling juga 5 bulanan, baru 5 bulan dibongkar dulu. 5 bulan. Iya, baru Mungkin gak kuat ya, Pak Gus ya. kuat. Masya Allah. Tapi Pak Agus ini sangat luar biasa sekali, sahabat. Ya, sendirian ada di tengah hutan seperti kayak gini tuh. Ya Allah. Kayak gini, sahabat, ya Allah. Ini yang rumah apa? Yang gimana ini? Pak Agus, ini ada anak kecil ini. Oh ini itu apa lagi nanam pisang mungkin ya, ada orang tuanya. Oh iya iya iya. Yang lagi ini mungkin ya nanam pisang ini ya, Agus. Nah kalau malam saya sempet Gimana pernah tuh? satu kali ngelihat orang segede gitu tapi telanjang. Masya Allah. Berarti tuyul ya? Nggak tahu tuh ya apa aja mah. Ya Saya kalau pernah- telanjang botak ke kepalanya, Kang Agus. Ya betul. Ya kalau Saya botak pernah tuyul, kejar, sahabat. tapi nggak dapat gitu. Masya Allah. Wah. Ya Allah. Ini seperti kayak gini, sahabat, tuh areanya tuh. Jadi untuk ke atas sebelah sana itu ada pohon beringin yang di atas tuh. Jadi dulu ada rumah mungkin sekitaran kemampuannya itu hanya 5 bulan aja, sahabat, karena kan sering diganggu, jadi dibongkar kembali tuh rumah yang di dekat pohon beringin tersebut itu. Kang, sehat? Nuju naon, Kang? Nuju nyanger. Waduh. Tapi kalau jam segini pada rame, sahabat ya. Ya kita kesini dulu dah. Jadi Pak Agus barusan lagi ini nih. Ya Allah. Wah, si Akang ini digatolan nih. Aduh. Wah. Tuh. Nujunya naon, Kang? Nuju nyanger naon? Proyek jauh. Wah. Luar biasa nih punya proyek jauh nih. Pisang tanduk. Pisang tanduk. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Masya Allah. Podognya gaya. Wah, Hah? Podog petok. petok. Kang sehat? Alhamdulillah. Dari jam berapa, Kang, di sini, Kang? Mulai jam 7. Mulai jam 7. Jam 7 mulai. Tiap hari. Ya, tiap hari biasanya tiap hari gitu. Kalau Tiap lagi- hari. ya, Punya kalau sendiri apa kuli, Kang? kuli punya Pak Haji Unah. Punya Pak Haji Unah. Pak Haji Unah. Luas tanahnya ini berapa ini, Kang? Kurang Berapa tahu hektar? Ya, ini kemungkinan ini ada 1 hektar adalah. Kira-kira 1 hektar. hektарnya. Lebih kayaknya. Masya Allah. Hmm, Ini padahal hutannya angker loh, Kang. iya. Iya emang di sini angker juga sih. Mm-mm. Tapi memberanikan diri aja, Kang ya. Namanya orang kuli lah, orang usaha. Iya, begitu, sahabat ya. Iya. Tuh, jadi di sebelah sininya itu di sini banyak dapuran bambu yang seperti Bambu, kayak gini, ya. sahabat ya. Tadi tuh saya tuh berkunjung ke Pak Agus. Iya. Tadi sempat penasaran ingin diajak putar-putar di sini. Walaupun ada haheho gitu kan. Aduh, ya Allah. Olahraga lah. Olahraga, Kang, betul. Olahraga ya. Sampai jam berapa, Kang, dari pagi teh, Kang? Biasanya nyampe paling jam 12 lah. Oh, sampai duhur. Iya, duhur. Jam 12. Oke. Nah, jadi kata Pak Agus tadi bilang ke saya bahwa di atas sebelah sana itu pernah ada rumah. Oh iya, penunggu pisang itu, kebun pisang itu yang punya si Engko itu. Berarti Pernah, sekarang ya. sudah dibongkar Udah katanya. dibongkar. Udah pindah ya ke sana, ke dekat itu apa? Tempat pemakaman itu. Udah Oh, pindah. ke tepe ya. Iya. Masya Allah. Kenapa tuh dibongkar? Katanya sering diganggu, Kang. Ya, katanya gitu. Sering diganggu ya, kemungkinan ada yang enggak inilah.
ada yang suka tidak gitu, ngizinin ya. terganggu mungkin ya. Jadi sampai dipindah sahabat ke tempat TPU yang di sebelah sana tuh, tempat pemakaman umum. Ya seperti kayak gini tuh. Jadi sekarang saya aprak-aprakannya itu tidak ada di salah satu perkampungan, melainkan saya ada di salah satu hutan ataupun perkebunan. Tapi alhamdulillah ketemu juga sama si Akang yang berdua tuh di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Kita lanjut nih ke Pak Agusnya sahabat ya. Karena barusan si Akang yang dua itu lagi bekerja, lama-lama diajakin ngobrol takut keganggu sahabat ya. Bismillah. Masya Allah. Ya seperti inilah ya. Nampak seperti ini sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul. Walaupun saya tidak begitu lama ya diajakin berputar-putar lah di sekitaran area tempat kerjanya Pak Agus di sini sahabat. Namun ini menjadikan salah satu contoh buat kita semua yang dulu Pak Agus ini adalah salah satu pengusaha sukses sahabat di salah satu jaring keramba apung sahabat yang ada di sekitaran Waduk Cidata ini sahabat. Namun untuk saat ini Pak Agus ini sebagai pembakaran areng sahabat ya, dan sudah ganti profesi usahanya itu di pinggiran ataupun di tengah-tengah hutan seperti kayak gini. Dan untuk suasana di sini memang cukup lumayan serem ya. Kalau dibilang serem ya pasti, karena ini kan bukan di kota sahabat tuh, melainkan kabinnya Pak Agus ini dikelilingi dengan banyaknya dapuran bambu seperti kayak gini sahabat tuh. Ya kalau untuk jam segini mungkin masih banyak juga ya aktivitas warga masyarakat yang ada di perkebunan ataupun aktivitas warga yang lalu lalang menggunakan kendaraan. Tapi selepas maghrib ya udah gak tahu. Dan barusan ada cerita katanya ada salah satu warga mungkin yang melintas yang mau ke pasar, sempat ada salah satu perempuan yang menggunakan mahkota. Terus nyetopin orang tersebut, dan orang tersebut itu mau dikasih uang 100 juta dan dan ada kepingan emas juga. Tapi orang tersebut itu mungkin takut ibunya mati kata Pak Agus. Tapi gimana lagi lah, itu penjelasannya juga saya kurang tahu. Cuman kejadian mistis di sekitaran area sini itu nampak seperti kayak gitu sahabat. Ya Masya Allah. Dan untuk saat ini dikarenakan untuk Pak Agusnya masih bekerja ya, jadi takut keganggu sahabat untuk tali silaturahim saya ke sini. Dan seperti biasa mudah-mudahan sayanya diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan untuk bisa kembali lagi, ataupun yang pernah saya kunjungi itu saya kembali untuk menjalankan tali silaturahim saya. Dan seperti inilah pembuatan arangnya sahabat tuh. Ya, jadi arang ini dikubur dulu menggunakan tanah, terus diangkat sahabat, dan tentunya disiram dulu menggunakan air. Setelah disiram, dijemur lagi seperti kayak gini tuh. Dan nanti mungkin dikemas ya untuk arangnya. Dikemas terus, dan seperti inilah untuk kabinnya sahabat ataupun saungnya. Nah, tapi Pak Agus ngambil airnya di mana Pak Agus tuh? Di bawah itu. Oh, ada di bawah. Di bawah kebetulan ada sumur. Bagus, kenapa sih pembuatan areng harus ditimbun dulu pakai tanah, Bagus? Ya, pada intinya mah sebetulnya mah nggak harus pakai tanah, dibikinin tungku aja. Iya. Bisa. Ya berhubung saya nggak ada modal, ya saya punya inisiatif ya pakai tanah gitu. Oh gitu. Makanya kalau seandainya ditutupin pakai tanah harus ditungguin. Kalau seandainya nggak ditungguin habis tanahnya ada yang bolong aja sedikit, ya udah sampai kayunya itu jadi abu gitu. Oh gitu. Jadi ini harus teliti dan harus jeli juga ya Bagus ya. Iya. Masya Allah. Kalau menggunakan
tidak menggunakan tanah tuh Pak Agus, kira-kira modalnya berapa tuh Pak Agus? Ya satu tungku itu sekitaran 3.500.000 satu tungku. Satu tungku itu di sekitaran 3.500.000 sahabat tuh. Ya sebenarnya kecil sih ya nilainya mah, cuman ya kalau nggak ada mah Iya. mau dibilang apa, daripada sama sekali nggak usaha ya saya sambil yang mudah-mudahan kedepannya ada rezeki. Amin. Amin. Bisa Amin. saya bikin tungku seperti orang lain gitu. Amin ya Kalau Allah. apa di daerah lain mah seperti Banten saya ngeliatin udah pada canggih-canggih ya, berhubung dia mah pakai modal. Iya. Kalau saya mah modalnya modal dengkul gitu. Jadi menggunakan manual aja Pak Agus ya. Nah, sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul, mudah-mudahan ada milik rezekinya untuk Pak Agus sahabat ya, karena Masya Allah tabarakallah sangat begitu luar biasa sekali ya. Entah dari mana jalannya, ada rezekinya buat Pak Agus, dan Pak Agus juga usahanya dilancarkan di sini dan tentunya diberikan kesehatan serta panjang umur ya, Masya Allah. Dan alhamdulillahirabbil alaminnya, suatu kebahagiaan juga bagi saya pribadi sahabat dengan adanya perjalanan misi sosial bantu sesama ya, maupun saya ada di perkampungan yang cukup lumayan ramai, maupun saya mengunjungi keluarga kita yang tinggal di kampung terpencil ataupun tinggal di tengah hutan. Alhamdulillah saya selalu diterima dengan baik, silaturahim saya itu alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin saya akan coba undur pamit dulu sahabat, bukannya apa-apa karena ini benar-benar sibuk. Waktu istirahatnya itu mungkin gak ada waktu istirahatnya Pak Agus ya. Iya, karena harus nungguin ini sahabat tuh. Nah, harus begini jadi harus benar-benar fokus deh nungguin kayu yang dibakar dan menggunakan tanah atasnya sahabat tuh. Masya Allah. Pak Agus begini Pak Agus, saya ada amanah random walaupun sedikit dari Malaysia Pak Agus, dari Ibu Anis Ranto Benua, buat ngerokok lah Pak Agus. Waduh, beneran. Jazakallah khairan kasih. Iya. Dari Ibu Anis Ranto Benua Pak Agus dari Malaysia. Semoga diganti rezekinya lebih dari ini. Gitu. Amin. Amin Pak Agus, amin. Doain aja Pak Agus ya. Amin, amin, amin. Semoga panjang umur. Amin. Rezeki. Amin. Mudah-mudahan rezeki yang dikasih saya diganti lebih dari ini. Amin. Amin, amin Pak Agus. Walaupun sedikit karena itu saya titipan Pak Agus. Titipan Kang Yadi dibagikannya segini-segini ya. Terima kasih. Ya demi amanah ya Pak Agus ya, karena amanah itu sangat begitu berat lah dipegang sama saya kan, kalau udah disampaikan kepada siapapun tentunya mengurangi rasa keberatan saya itu, begitu Pak Agus. Terima Yaudah, kasih gitu ya. ya sama-sama. Pak Agus saya akan undur pamit dulu. Sehat selalu, berkah selalu, serta panjang umur, dan mudah-mudahan usahanya sukses Pak Agus. Amin, amin, amin. Ya, amin. Pak Agus undur pamit ya. Ya. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul, saya akan lanjut untuk pulang saja mungkin ya sahabat, dikarenakan ini cukup lumayan jauh. Kebetulan untuk kendaraan saya itu ada di sebelah sana tuh, di sebelah sana di ujung. Mungkin kalau dari sini itu kurang lebihnya 1,5 kilo. Saya harus berjalan kaki ke sebelah sana sahabat tuh ya. Masya Allah, tapi saya akan lewati dulu jalan yang ini, jalan yang pertama kali tadi saya kesini sahabat. Masya Allah. Untuk nama tempat area ini Pasir Karamat namanya sahabat ya. Kalau bahasa ini berarti kebun keramat ya. Tapi orang sini itu namanya itu Pasir Karamat, ada di sekitaran wilayah Mande. Ya udah sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul, saya mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih kepada seluruh donatur dari channel YouTube Cikalong Kulon Turunan Kidul. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kelancaran serta milik rezeki yang melimpah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan adanya perjalanan ini sahabat ya, ini menjadikan salah satu
contoh buat kita semua. Yang mana Pak Agus ini dulunya itu salah satu miliarder ataupun pengusaha sukses. Ya, pengusaha sukses di salah satu perusahaan jaring keramba apung, sahabat. Tapi sekarang beliau ada di tengah hutan dan beliau lagi merintis usaha pembakaran arang. Mudah-mudahan beliaunya sehat. Ya udah, sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.